Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Setia Hardianti. Halo sahabat setiaku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menghargai lingkungan dan kebudayaan lokal, mengenal lingkungan sekitar kita. Untuk PPKN kelas 7 semester 2 bab 5. Nanti kita akan membahas bagaimana sih lingkungan di sekitar kita itu, kemudian apa saja ya manfaatnya, dan kenapa lingkungan ini harus kita jaga gitu ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, kemudian di-share-share ya videonya kepada teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama. Oke, next. Sebelum kita ke materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui ya alasan mengapa menjaga lingkungan itu penting. Karena pencemaran udara, air, dan tanah dapat membahayakan kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih mendukung kehidupan yang sehat. Lingkungan yang sehat mendukung keberlanjutan kehidupan di bumi, termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistem yang seimbang. Merusak lingkungan dapat berkontribusi pada perubahan iklim global dengan dampak yang serius. Contoh dampaknya seperti adanya banjir, adanya longsor, pemanasan global, dan sebagainya. Lanjut, definisi lingkungan. Lingkungan adalah kondisi yang mempengaruhi dan mendukung kehidupan segala bentuk di bumi. Ini mencakup semua elemen seperti fisik, kimia, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dan membentuk ekosistem. Lingkungan melibatkan unsur-unsur seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta faktor-faktor non-hidup seperti iklim, cuaca, dan topografi. Kemudian, lingkungan juga mencakup dalam 3 hal, yakni yang pertama ada lingkungan fisik, flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Sebelum kita membahas cakupan 3 hal tadi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya, apa saja sih manfaat lingkungan itu. Yang pertama, manfaatnya itu sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Yang kedua, sebagai tempat melakukan aktivitas. Dan yang terakhir, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Pada poin yang pertama, lingkungan ini sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup atau habitat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan, kehidupan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa manfaat utama tempat tinggal makhluk hidup. Pertama, ada pemberian sumber kehidupan, keanekaragaman hayati, ekosistem seimbang, sumber pangan, dan pertanian dan sumber daya. Pada dasarnya, lingkungan ini sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Lingkungan juga berfungsi untuk melindungi makhluk hidup itu sendiri dari berbagai bahaya, seperti ancaman hewan buas, hujan, dan sebagainya. Poin yang kedua, lingkungan ini sebagai tempat melakukan aktivitas. Tempat di mana kita melakukan aktivitas memiliki dampak langsung pada kenyamanan, produktivitas, dan kesejahteraan kita. Berikut adalah beberapa manfaat tempat di mana kita melakukan aktivitas. Pertama, manfaatnya itu fokus dan produktivitas, kesehatan fisik, efisiensi di tempat kerja, interaksi sosial, dan kenyamanan. Jadi, lingkungan ini bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Karena lingkungan adalah tempat manusia beraktivitas. Semua aktivitas manusia, mulai dari aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya, semua dilakukan di dalam lingkungan. Ibu harap pemaparan sebelumnya kalian sudah mengerti terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut poin yang ketiga itu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan. Berbagai macam makhluk hidup butuh makan dan butuh untuk bertahan hidup. Ayo, ada nggak makhluk hidup yang tidak butuh makan? Pasti semuanya butuh ya, dari makhluk hidup manusia, hewan, maupun tumbuhan. Di dalam lingkungan terdapat produsen dan konsumen tersebut menyediakan makanannya. Jadi pada poin ini, lingkungan hidup menjadi sumber untuk mendapatkan makanan guna untuk memenuhi kebutuhan yang tadi ya. Hal ini bertujuan agar kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Next, lingkungan sekitar mencakup 3 hal. Yang pertama, lingkungan fisik.
Yang kedua, flora dan fauna, dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Penjelasan pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah bagian dari lingkungan manusia yang merupakan benda tidak bernyawa. Contohnya seperti tanah, air, suhu, udara, dan sebagainya. Walaupun contohnya tidak bernyawa, tetapi lingkungan fisik ini memiliki fungsi yang sangat penting loh. Seperti sebagai tempat bertahan hidup, sebagai tempat bersosialisasi, sebagai tempat mendapatkan hiburan, dan sebagai sarana edukasi. Lanjut, poin yang kedua itu ada flora dan fauna. Flora adalah tanaman, sedangkan fauna adalah hewan. Keberadaan flora dan fauna di lingkungan ini, kita memiliki manfaat yang penting untuk makhluk hidup, terutama kepada manusia ya. Dalam buku geografi, flora dan fauna ini disebutkan sebagai sumber bahan makanan, sebagai sumber tenaga, dan komponen penting dalam suatu ekosistem. Tumbuhan menjaga kualitas tanah dan air, sementara hewan berkontribusi dalam proses seperti penyerbukan tumbuhan dan kontrol populasi organisme lainnya. Jadi intinya kehadiran flora dan fauna ini di dalam ekosistem sangatlah penting ya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir ada poin lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah segala sesuai yang terdapat di sekitar kehidupan manusia yang memberikan pengaruh pada manusia tersebut, serta manusia-manusia yang lainnya. Lingkungan sosial ini biasanya berlangsungnya itu sebagai tempat aktivitas sehari-hari manusia, misalkan seperti di rumah, di kantor, di tempat bermain, dan sebagainya. Maka lingkungan sosial ini menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu ataupun kelompok. Alhamdulillah, materi kita sudah beres ya. Semoga kalian yang menonton itu telah mengerti apa yang saya jelaskan. Selanjutnya ada sedikit soal nih ya. Jadi saya mau mengetahui apa yang terjadi jika lingkungan tempat tinggal kita tidak dijaga dengan baik oleh manusia. Jadi dampaknya itu ke siapa saja sih? Atau hanya kepada sesama manusia? Atau mencakup kepada hewan dan tumbuhan? Jadi kesimpulannya pada materi kali ini adalah menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama kita untuk memastikan keberlanjutan dan kehidupan yang sehat bagi semua makhluk hidup di bumi. Dalam mengambil langkah-langkah untuk menjaga lingkungan, kita telah melihat berbagai strategi yang dapat diterapkan pada tingkat individual, komunitas, dan global. Kita dapat berperan dalam melestarikan keindahan alam. Saran sedikit ya dari saya, dalam menjaga lingkungan, perlu kita terus meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Semoga kita semua yang menonton kali ini dapat menjaga lingkungan dengan baik ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam materinya. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.